Pertama dulu, Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Bahasanya turun atau naik? Turun. Kalau turun dari mana? Di atas. Bukan dari mana? Atau turun dari yang tidak jelas? Yang tidak bertempat? Nah, jadi Allah turunkan Al-Quran dari atas. Dan turunnya berkali-kali. Jibril setiap nak nyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Nabi, dia kemana? Turun. Selesai menyampaikan Al-Quran, melapor kepada Allah, dia kemana? Naik. Terus kok payah betul mengatakan Allah di atas. Gimana ini? Hakikat syar'i. Jelas, nyata, fakta, data. Bahwasanya setiap Jibril turun, setiap Jibril menyampaikan wahyu pasti bahasanya turun. Dan setiap Jibril melaporkan tugasnya naik. Dia laporkan ke siapa? Ke Allah. Berarti Allah di atas. Setiap hari turun malaikat bertugas. Sah? Tugas malaikat yang berpiket. Ada tugas malam, ada tugas siang. Ramai apa sedikit? Ramai. Di waktu subuh dan waktu maghrib, mereka ganti shift. Sah? Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ngapain? Melapor ke Allah. Dan Allah Maha tahu. Apakah dengan ada malaikat yang melapor, Allah butuh malaikat? Terus kenapa dia ciptakan malaikat? Ya sebagaimana lazimnya, kalau Allah di aras berarti butuh aras. Butuh aras? Tidak, sama. Allah ciptakan malaikat, meniupkan ruh. Allah tidak bisa? Bisa. Lalu apakah dia butuh malaikat? Tidak butuh, alhamdulillah. Berarti kalimat, kalau Allah menugaskan ini, kalau Allah melakukan ini, berarti dia butuh, ini kalimat batil. Maka natijanya, batil. Jelas? Nampaknya belum jelas juga. Anda jelas, alhamdulillah. Jadi kalau dikatakan, Allah istiwa di arsy. Tidak boleh. Nanti Allah butuh sama arsy. Taib. Allah utus Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Sebab nanti Allah butuh Jibril. Padahal dia kun, fayakun selesai. Gimana tuh? Jelas? Nanti untuk hari kiamat, siapa yang bertugas tiup? Israfil. Berarti Allah butuh Israfil. Tidak boleh ada malaikat Israfil. Nanti butuh Israfil. Kacau jadinya kaum muslim. Makanya iman pada Al-Quran hadis itu penting. Sebelum baca Al-Quran dan hadis. Jangan masuk yang lain dulu. Sebab nanti orang tak yakin Allah turun ke langit pertama dengan alasan waktu tidak sama. Nanti tidak yakin juga kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Pasalnya Jumat Tokyo dengan Jumat Washington sama. Jangan-jangan nanti pas kiamat di Washington, di Tokyo, sebagiannya bisa menyelamatkan diri ke Washington. Ya saya minimal dapat tobat lah. Karena kalau sudah terbit matahari di barat, boleh lagi tobat? Enggak kan? Kalau dengan letternya seperti ini, berarti di Tokyo sudah terbit apa belum? Sudah. Di Washington? Belum. Makanya ingat-ingat aja. Kan tanda-tandanya sudah kalau keluar Dajjal nanti lari ke Washington. Dikejarnya antum sampai situ. Kalau nak lari, kalau bisa larinya ke Madinah. Jelas ya? Madinah itu selamat. Dajjal itu tidak masuk dia. Apalagi yang ikut-ikut. Apalagi yang ikut-ikut Dajjal. Dajjal tak lulus masuk. Padahal dia bisa menguasai dalam 40 hari bisa berkunjung ke seluruh tempat. Masuk mungkin Zaid bin Sabit masuk dia. Allah musta'an. Tapi Madinah tak masuk Dajjal. Jelas ya? Kan ya? Berarti kalau gitu tidak yakin antum nanti kiamat hari Jumat. Kalau antum tak yakin Allah turun ke sepertiga malam pertama, terakhir, akhir. Antum dah mulai ngawur nampaknya. Sepertiga malam terakhir. Makanya kaum muslimin dan muslim, wahyu jangan diukur dengan akal antum yang sempit.
nanti banyak wahyu yang tertolak. Gara-gara sempitnya akal. Kalau nak tahu lapangnya wahyu, cari ke orang yang hafal akalnya. Semua wahyu itu bisa masuk. Berarti masih original akal. Betul original. Tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jelas tak? Kira jelas ya? Berarti apakah Allah butuh malaikat? Tidak. Kalau Allah istiwa di arsy, berarti Allah tak butuh arsy. Apakah Allah mesti berjihad, berarah? Juga tak mesti. Itu antum. Kalau Allah tak mesti. Makanya waktu Tokyo, waktu Washington di sisi Allah bisa sama. Di sisi kita bisa beda. Maka membedakan itu di kita. Di Allah bisa sama.